Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan tabel properti dalam termodinamika. Jadi pertanyaannya adalah mengapa kita menggunakan tabel-tabel properti ini? Kita katakan bahwa tujuannya adalah untuk menunjukkan sifat-sifat yang bisa diukur atau dihitung, tapi juga dapat disimpulkan secara langsung karena sebagai ilmuwan atau pelajar kita telah menghitung dan memastikan hal ini. Kita akan lanjut atau lengkapi pembahasan tentang tabel-tabel properti ini dengan menampilkan halaman pertama dari setiap tabel. Misalnya tabel B1, tabel B13, ada BF dan BV. Kita akan lihat apa yang akan dihitung melalui tabel-tabel ini. Seperti yang kita katakan tentang tabel B11, pertama-tama kita lihat apa yang ditampilkan, yaitu saturated water. Saturated water, air saturated. Karena tabel B11 menampilkan sifat-sifat saturated water, maka input kita adalah suhu. Sebagai contoh, jika diberikan suhu 30 derajat dan diminta spesifik volume dari saturated liquid, apa yang akan kita lakukan? Kita langsung saja kita lihat tabel ini dan ambil nilainya, sehingga spesifik volume untuk saturated liquid menjadi hasil di titik tersebut. Unitnya adalah meter kubik per kilogram. Jika kita minta nilai internal energy atau spesifik internal energy pada suhu 40 derajat untuk saturated vapor, maka kita akan menuju baris dengan 40 derajat dan ambil nilainya dalam kolom saturated vapor. Jadi spesifik internal energy untuk vapor pada suhu ini adalah 2430 kJ per kilogram. Sebagai catatan, simbol F menunjukkan saturated liquid dan G menunjukkan saturated vapor. Jika kita kurangkan nilai VG dan VF, maka akan diperoleh nilai VFG. Jadi rumusnya adalah VFG sama dengan VG dikurangi VF. Tabel berikutnya adalah tabel BT yang juga merupakan tabel untuk saturated water tetapi dengan input berupa tekanan. Kolom pertama pada tabel ini adalah tekanan, misalnya 7,5 kPa. Perhatikan satuannya, karena seringkali dalam soal satuannya berbeda dan beberapa mahasiswa sering salah dalam hal ini. Dengan tekanan 7,5 kPa, kita akan menemukan nilai suhu saturasi di sebelahnya. Nilai ini menunjukkan suhu saturasi, artinya pada 7,5 kPa, air mulai mendidih pada 4,29 derajat Celcius. Nah, karena kan kalau satu ATM itu kan 101 kPa pada suhu 100 derajat, kalau tekanannya turun, maka titik didihnya juga turun. Jika kita meminta spesifik volume pada tekanan ini untuk saturated vapor, langsung saja lihat pada kolom saturated vapor dan ambil nilainya. Hasilnya adalah 19,23775 meter kubik per kilogram. Jika saya minta suhu saturasi untuk tekanan 20 kPa, maka jawabannya adalah 60,6 derajat Celcius. Jadi pada suhu 20 kPa, air mendidih pada 60,6 derajat Celcius. Jika kita minta spesifik internal energy pada suhu tersebut untuk saturated liquid, maka kita cari suhu tersebut dan baca langsung dari kolom saturated liquid. Hasilnya langsung bisa dilihat di titik tersebut. Tabel B13 terdiri dari sekumpulan tabel masing-masing untuk tekanan tertentu. Misalnya, kita minta spesifik internal energy pada 10 tekanan 10 kPa dan suhu 700 derajat Celcius. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan cari tabel yang sesuai dengan tekanan 10 kPa.
Dan kita akan bekerja hanya pada tabel ini, tepatnya di sisi kanan tabel. Kita cari suhu 700 derajat Celcius dan baca nilai spesifik internal energinya. Nah, kita langsung ke suhu tersebut dan ambil nilainya dari kolom yang sesuai. Jadi, kita peroleh nilai spesifik internal energi untuk tekanan 10 kPa dan suhu 700 derajat Celcius. Hal yang sama berlaku untuk halaman-halaman berikutnya. Kemudian tabel BF ini menggambarkan compressed liquid water, jadi air yang liquid yang terkompresi. Jadi tabel ini terbagi menjadi dua bagian dan kita bisa mengambil nilai dengan cara yang sama seperti pada tabel superheated vapor atau B13. Dengan kita menyelesaikan sesi ini, maka kita akan jelas tentang bagaimana kita mencari nilai-nilai properti substance pada tabel termodinamika.